Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih, satu kisah yang cukup krusial ya dalam Injil, soal pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus. Kita pakai sumber di Markus 14, ayat 10 dan 11, plus ada analisis teologisnya juga. Jadi, misi kita hari ini ya, coba ngertiin kenapa sih Yudas, salah satu orang terdekat Yesus, bisa sampai melakukan itu. Dan apa pelajarannya buat kita, buat Anda yang dengar sekarang. Tentu. Yang menarik di sini memang, gimana ya, peristiwa lama ini kok rasanya masih kena banget gitu ya. Masih bicara soal isi hati manusia, soal harapan, soal kesetiaan. Apalagi dalam konteks iman. Kita coba lihat detailnya ya, gali motivasi Yudas menurut analisis ini, dan dampaknya buat kita gimana. Sip. Kita mulai dari ayat kuncinya dulu ya. Markus 14 ayat 10 sampai 11. Bunyinya gini, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 11-nya, mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Singkat, tapi wah, berat banget maknanya. Berat sekali. Nah, analisis yang kita pegang ini menyimpulkan gini, akar masalahnya itu kekecewaan Yudas. Bukan semata-mata soal uang, walau itu ada juga perannya. Yudas itu kan harapannya Yesus jadi Mesias politik gitu ya, Raja Duniawi. Tapi Yesus malah terus-terusan ngomongin soal penderitaan, kematian, kebangkitan. Kerajaan yang beda banget. Jauh dari harapan Yudas ya. Banget. Harapannya pupus. Nah, ketamakannya, kan dia pegang kas juga tuh jadi bendahara. Itu jadi pendorong tambahan. Pola pikirnya jadi saya dapat apa nih, bukan saya bisa kasih apa. Kontras banget sama perempuan yang ngurapi Yesus sebelumnya, itu kan kasih murni ya. Iya ya, kontras banget itu. Jadi, analisis ini melihat ada bentrokan ya, antara ekspektasi Yudas sama realitas misi Yesus. Ini nih bagian yang menarik banget dari telaah ini. Masalah utamanya itu hati Yudas yang nggak sinkron gitu ya sama ajaran Yesus. Masih keikat sama ambisi dunia. Analisisnya sendiri gimana? Lebih berat ke kecewa atau tamak? Atau nggak bisa dipisah? Kekecewaan itu kayak buka pintu gitu buat ketamakan ngambil alih. Ini sekaligus nunjukin bahayanya kalau kita ikut Tuhan, tapi gimana ya, transaksional. Yang sering disebut teologi kemakmuran itu. Kalau motivasinya cuma cari untung pribadi, pas nggak dapat sesuai harapan, ya bisa kecewa berat. Bisa sampai nolak bahkan ya, kayak Yudas ini. Dan ujungnya bisa fatal banget ya secara rohani. Ngeri sih. Terus jalan keluarnya gimana dong menurut analisis ini? Solusinya ya balik ke inti pemuridan. Ikut Yesus itu karena cinta, karena mau nyerahin diri, bukan ngejar imbalan duniawi. Ingat kan panggilan Yesus di Markus 8 ayat 34? Buat sangkal diri. Itu artinya ya utamain maunya Tuhan di atas maunya kita sendiri. Pikul salib, itu intinya. Nyangkal diri, pikul salib. Betul, dokumen ini nekenin pentingnya kita terus periksa hati, motivasi kita apa sih? Kesetiaan itu diuji justru pas lagi nggak enak, nggak nyaman, nggak sesuai harapan. Tapi kalau lihat gambaran besarnya, rencana Tuhan, tindakan tragis Yudas ini pun dipakai juga untuk menggenapi tujuan penebusan, lewat salib dan kebangkitan. Wah, ini relevansinya kerasa banget ya buat zaman sekarang. Analisis ini kayak cermin gitu. Gampang banget kan kita kejebak Injil yang nawarin enak-enak aja, sukses materi jadi ukuran iman. Padahal panggilannya ya hidup buat Kristus, mengasihi Dia di atas segalanya, bahkan pas susah. Pesannya jelas banget, anugerah keselamatannya itu udah cukup, titik. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke pertanyaan buat Anda renungkan nih. Telaah ini ngajak kita lihat ke dalam diri. Anda ikut Yesus lebih karena cinta sama Dia, atau ya karena ngarepin berkat-berkat duniawi. Kira-kira bisa nggak tetap setia pas lagi nggak dapat untung materi atau kenyamanan? Pertanyaan yang nusuk juga ya. Iya, ini ajakan buat nolak mentalitas untung rugi dalam iman kita. Tuhan itu bukan alat buat muasin keinginan kita. Taat karena kasih itu mungkin nggak selalu gampang. Tapi analisis ini bilang jalan itu yang bawa ke kekudusan, ke sukacita sejati yang lebih dalam. Jadi
Ya, apa artinya semua ini buat Anda? Pembahasan kita hari ini benar-benar dorong kita buat jujur ya sama hati sendiri soal fondasi iman kita, motivasi kita. Nah, sebagai penutup nih, coba bawa pulang pemikiran ini. Analisis tadi kan nunjukin bahayanya kalau kita pengen kerajaan yang salah dari Yesus. Kayak Yudas yang pengen kekuasaan politik. Pertanyaannya jadi gini, selain kaya atau kuasa, ada nggak sih kerajaan lain mungkin ya, pengakuan sosial, hubungan sempurna, hidup tanpa masalah, karir sukses, yang tanpa sadar Anda tuntut dari iman Anda? Dan gimana kalau kerajaan versi Anda itu nggak kejadian? Apa itu bakal goyangin kesetiaan Anda? Sesuatu buat direnungkan ya.